Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang pun di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Haleluya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikul salibnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan tidak pernah menyusui. Maka orang akan memulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tempat Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Bersama Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Ketika itu, kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya.
Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang besar." Di situ berkerumun pula banyak orang yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu Palma ini kita disodorkan dua bacaan yang nampaknya berbeda. Dengan suasana yang berbeda. Bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, kita memasuki kota Yerusalem dan memberikan pujian elu-eluan kepada Yesus. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan, Raja Israel, hosana sembah sujud. Bacaan pertama kita mengakui Yesus adalah Raja Israel, Raja yang diagung-agungkan, karena kita meyakini atau murid-murid Yesus pada waktu itu meyakini yang telah banyak membuat mukjizat, dialah Raja yang akan datang. Maka dia menyambut dengan sorak-sorai, lalu melemparkan pakaiannya menjadi alas dan melambai-lambaikan daun palma, daun-daun, sehingga menyambut betul-betul sebagai raja. Lalu bacaan yang kedua adalah Yesus masuk kota Yerusalem, disalibkan. Dia menderita salib dan akhirnya dia bangkit. Suasana yang berbeda ini bisa kita tinjau dari dua hal. Dari sisi Tuhan Yesus, dia memang betul-betul Raja semesta alam. Namun dia sebagai Raja, dia juga mengosongkan diri sebagai hamba, sebagai manusia, kecuali di dalam dosa. Itulah yang ditekankan dalam bacaan pertama, di dalam surat Paulus kepada umat di Filipi. Maka di sana dikatakan bahwa Yesus biarpun sebagai Allah atau Tuhan, atau di situ dikatakan Kristus tidak menganggap setara dengan Allah itu hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba. Dan bacaan pertama menggambarkan Yesus sebagai hamba, sebagai manusia, dia harus mengalami penderitaan. Maka disinilah menggambarkan Yesus biarpun sebagai Raja semesta alam, dia juga mempunyai sikap kerendahan hati, dia mau menderita demi ketaatan kepada Bapanya di surga. Maka makna yang perlu kita renungkan adalah di dalam kehidupan kita seringkali kita juga sulit untuk mempunyai sikap kerendahan hati. Apalagi kalau kita merasa hebat, merasa kita adalah mempunyai harta kekayaan, atau kita mempunyai hal yang dibanggakan diri kita sendiri, maka sulit untuk mendengarkan orang lain, belajar dari orang lain, bahkan sikap kerendahan rendah hati ini adalah sulit kita hayati. Namun di dalam sisi manusia kita dapat melihat Yesus waktu masuk ke Yerusalem disambut oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya sebagai raja. Namun dengan orang yang sama,
apa yang terjadi? Dia tidak lagi Hosana putra Daud, tapi sebaliknya, enyahlah dia, salibkanlah dia. Maka di dalam situasi tertentu kita juga mempunyai sikap seperti yang dialami murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus. Mungkin di suatu saat kita merasa nyaman, senang, doa ke gereja khusyuk, dan kita bersyukur mendapatkan rezeki yang berlimpah. Namun setelah kita keluar gereja di parkiran, kita ketemu atau tukang parkirnya kurang enak, kita marah-marah. Kita mungkin juga sebagai aktivis gereja, di gereja dengan khusyuk, kita ikut membagi komuni atau kita melayani, tapi melihat kita pulang dari gereja di rumah, lalu melihat rumah yang belum teratur, kita maki-maki kepada pembantu kita seenaknya dan kita marah-marah luar biasa. Sikap inilah yang dialami seperti murid atau pengikut-pengikut Yesus yang sekaligus dia menyambut, namun di beberapa waktu kemudian dengan waktu yang tidak lama kita berubah untuk mencaci maki. Mungkin juga di dalam situasi waktu belum COVID, kita senang, kita seringkali bersyukur. Namun dalam situasi COVID ini kita marah-marah kepada Tuhan, kita mencaci maki Allah. Gimana dalam situasi ini? Kita tidak yakin lagi dengan Tuhan. Maka sikap seperti inilah perlu kita renungkan sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Katolik. Kita harus sadar dalam situasi apapun kita tetap Yesus menyertai, Yesus tetap mencintai, dan Yesus tetap menjadi Allah yang setia. Karena Tuhan itu mencintai secara tulus, ikhlas. Tuhan mencintai kita dengan baik. Saya kira itu yang perlu kita renungkan di dalam Minggu Palma. Kita akan memasuki dalam Paskah ini mengalami penderitaan Kristus, mengalami bersama Kristus yang disalibkan. Semoga kita tetap setia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.